Para pemirsa Suyanto.id, ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat di masa Omikron yang sedang merajalela di sekitar kita ini. Dan kali ini kita akan berbagi pengetahuan dan belajar sepanjang hayat mengenai persoalan gigi. Tapi sebelum kita lanjutkan, jangan lupa klik subscribe supaya Anda selalu mendapatkan video terbaru dari Suyanto.id. Kali ini tema kita adalah persoalan yang saya katakan adalah mengapa gusi berdarah. Tanda apakah kalau kita memiliki gusi berdarah ketika sikat gigi dan sebagainya. Nah, narasumber kita adalah Dr. Gigi Ika Andriani, spesialis perio MDSI, dan beliau adalah berasal dari Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Suyanto. Apa kabar, dok? Baik-baik, dok. Alhamdulillah, sehat. Semoga sehat juga pandemi ini ya, Prof. Ya, amin. Saya kalau bertanya kepada dokter tentang kesehatan itu sebetulnya tidak tepat ya. Dokter mesti sehat, saya kira. Ya, manusia, Prof. Kadang-kadang sakit juga. Tapi tahu caranya mengobati giginya. Nah, dok, di masyarakat gigi itu dianggapnya tidak begitu penting-genting ketika sakit ya. Kalau tidak sakit sekali kadang-kadang masyarakat itu nggak mau datang ke dokter gigi dan dia selalu menunda. Kemudian ini tadi tema kita adalah gusi berdarah. Tanda apa, dok, itu kalau kita memiliki gusi berdarah, dokter? Ya. Memang biasanya gusi berdarah itu diketahui ketika kita menggosok gigi. Biasanya diketahui pertama itu ya. Kita menggosok gigi, kemudian ada darah. Ya. Nah, biasanya gusi berdarah ini disebut kalau di kedokteran gigi namanya gingivitis. Gingivitis itu adalah gusi berdarah atau peradangan pada gusi. Ini merupakan tanda bahwa gusi kita itu sedang meradang begitu. Sehingga ketika terkena sikat gigi ya, terkena rangsang mekanis, itu kemudian gusi menjadi pembuluh darahnya pecah sehingga kemudian gusi menjadi berdarah. Tapi jangan khawatir, biasanya kemudian dia akan sembuh sendiri karena jaringan dalam rongga mulut itu juga ada banyak bakteri ya, tapi juga ada enzim-enzim yang kemudian menyebabkan ketika ada suatu luka dalam mulut itu luka menjadi cepat sembuh itu juga. Nah, makanya kadang-kadang ketika menggosok gigi itu kadang-kadang berdarah ya kan, Prof? Ya. Tapi kadang-kadang juga tidak berdarah. Kadang-kadang kemudian rasanya sembuh sendiri. Tapi beberapa lama, kemudian 1 bulan kemudian kok berdarah lagi. Berdarahnya menjadi lebih banyak kadang-kadang. Ya, karena gusi itu meradang pada saat itu. Kemudian ketika kondisi badan tinggi menjadi sembuh sendiri. Tapi masalah itu tidak akan terselesaikan apabila penyebabnya itu tidak dihilangkan. Begitu, Prof. Ya. Itu andai kata dibiarkan, ancamannya apa terhadap gigi kita, dok? Atau mungkin terhadap kesehatan atau sistem tubuh kita terpengaruh dari awalnya hanya gusi berdarah, dok? Apa, dok? Ya, jadi sebenarnya gusi berdarah itu adalah awal dari penyakit periodontal, jaringan pendukung gigi. Ya, kalau kemudian itu dibiarkan, dia akan menyebabkan menjadi kerusakan pada pendukung giginya. Gigi menjadi goyah. Dibiarkan, giginya goyah, kadang-kadang tidak, dibiarkan saja, lama-lama dia akan jadi lepas dengan sendirinya. Ya, giginya menjadi lepas. Atau sebelum lepas itu kadang-kadang kok gusinya menjadi mudah bengkak gitu ya. Kalau ketika bengkak itu kan sebenarnya bakteri banyak sekali di situ. Nah, mulut itu gerbang utama. Kemudian kita menelan makanan. Nah, itu kemudian menelan ludah itu masuk ke dalam rongga ya. Dan juga bakteri itu bisa masuk dari masuk ke rongga
makanan, melalui rongga makanan ya untuk menelan, ataupun juga dari pembuluh darah itu, sehingga kemudian menjadi penyakit sistemik. Itu kemudian bakteri akan jalan-jalan, Prof, sampai ke jantung Baik. ya jalan-jalan dia, terus kemudian juga sampai ke radang sendi itu ya. Radang sendi itu kadang-kadang juga bisa ditemukan, banyak radang sendi yang kemudian ditemukan juga bakteri yang menyebabkan gingivitis dan periodontitis. Nah, jaringan pendukung gigi ini memang namanya, penyakit ini namanya gingivitis ataupun periodontitis. Jadi kalau ada-ada yang disebut gusi berdarah itu sudah mengarah ke arah gingivitis itu, Prof. Oke. Gitu. Lalu kalau ketika gusi berdarah, saya juga pernah, Dok. Yeah. Saya ya nggak paham sebelum mendengar penjelasan dokter ini. Yeah. Saya ke depan tentu akan lebih baik memperlakukan gigi saya ketika sudah dokter memberikan pencerahan kali ini. Nah, apa yang harus dilakukan? Karena kalau gigi berdarah itu bayangan saya ya biasa-biasa saja. Lalu saya berusaha beli pasta gigi yang punya gimmick, wah bisa untuk melindungi apa gitu. Gimana, Dok? Seharusnya ketika gigi kita memiliki gusi yang berdarah ketika sikat gigi, apa yang harus kita lakukan, Dok? Iya. Ketika kita menyikat gigi kemudian timbul gusi berdarah, itu sebenarnya itu adalah tanda. Nah, ini sudah ada peradangan. Harus segera alarm itu ya. Harus segera diperhatikan gitu ya. Kemudian biasanya kalau ke dokter gigi itu ditemukan biasanya plak, kemudian diperparah oleh karang gigi. Nah, itu, Prof. Apa itu karang gigi? Karang gigi itu yang biasanya kemudian terlihat yang di Ya, sekitar menempel di gigi, ya. ya, yang di dekat gusi itu ada yang warnanya masih putih gitu ya. Tapi kalau itu sudah lama, karang giginya itu sudah lama, numpuk di situ lama, itu kemudian warnanya bisa menjadi hijau, menjadi kemudian hitam, menghitam gitu ya, lebih Oh, gelap gitu. Tapi awal-awal itu biasanya hanya karang gigi saja. Nah, itu kemudian dia akan menimbulkan apa? Selain gusi berdarah juga bau mulut, ya kan? oke. Nah, kemudian mulut terasa tidak nyaman, giginya kotor, mulut tidak nyaman. Nah, itu sebenarnya karena bakteri dari jaringan periodontal itu yang kemudian juga akan menyebabkan mengiritasi ya, istilahnya gitu yang paling mudah ya, mengiritasi jaringan gusi itu, sehingga gusi menjadi tanda-tandanya menjadi berdarah merah ya, warna merah gitu ya. Kemudian kalau Ya, gosok gigi mudah berdarah gitu ya. Nah, itu yang kemudian biasanya kalau untuk wanita-wanita, biasanya kalau pasien saya itu sukanya kan pada bercermin ya, Prof. Kenapa ini gusi saya kok menjadi merah-merah ini ya? Banyak pasien yang khawatir sekali ya. Ada beberapa pasien yang khawatir, kenapa kok gusi saya ini merah-merah seperti ini? Terus kemudian terasa menjadi lebih besar daripada biasanya gitu, menggembung gitu. ya, ya. Wah, ini kenapa ini? Gitu ya. Nah, itu biasanya kemudian ke dokter gigi dibersihkan plak karang giginya, Prof. Kemudian dijaga kebersihan mulutnya di rumah dengan cara menggosok gigi setiap hari. Nah, cara menggosok giginya juga harus diperhatikan Ya, sebenarnya. ya. Kadang-kadang menggosok gigi itu kan karena sudah berdarah kemudian pelan-pelan atau malah takut gosok gigi. Nah, itu padahal itu tidak boleh. Harusnya tetap gigi itu tetap disikat ya, 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 dengan ya. cara menyikat yang tidak terlalu keras. Ya, ya. Wah. Ya, tapi diulang-ulang. Jadi dalam satu tempat itu diulang, Prof. 1, 2. Kadang-kadang kita kalau dihitung berapa hitungan, 5 kali hitungan baru pindah tempat sisi yang lain, tempat Oke. sisi yang lain gitu ya. Nah, kadang-kadang kalau masyarakat itu kadang-kadang bilang, saya udah sikat gigi, Dok, tapi kenapa ini kok masih seperti ini. Nah, itu cara sikat giginya juga harus kita perhatikan. Menggosok gigi tidak perlu ditekan dengan kuat-kuat itu, tapi diletakkan pada giginya saja, kemudian menggosok gigi dengan cara bisa naik turun ya, ataupun dengan berputar ya untuk gigi depan dengan tekanan yang biasa saja. Jadi tidak usah terlalu tekan, tapi diulang. Sudah sampai sini diulang lagi, begitu ya, diulang-ulang terus kemudian ke bagian yang lain. Kalau di belakang tuh biasanya maju mundur memang ya, terus kemudian atau berputar, caranya berputar.
Nah, gitu. Nah, itu tapi harus diulang-ulang. Biasanya kalau kemudian terlalu keras, Prof, ya itu giginya menjadi terus ada keluhan yang lain lagi. Giginya kenapa menjadi ngilu? Nah, itu jadi anunya seperti itu. Wah, Ya. wah saya sudah terlanjur malpraktis gosok gigi. Soalnya rasanya nggak bersih ya, Prof, kalau nggak keras-keras itu Pas ya, Prof. mantep, keras. Mantep gitu. Jadi gigi saya itu ketika diperiksa dokter, wah ini kan diajar sikat ini, jadi menggik semua gitu loh dok di Ya, daerah ya. yang Deket menonjol. gusi itu ya, ya memang terus kemudian jadi Seperti ada paritnya. betul ya. Nah sekarang baru sadar, mudah-mudahan di sisa umur kesadaran ini saya kira gosok giginya benar. Jadi saudara pemirsa, inilah cara menggosok gigi yang benar. Jangan diajar bahwa giginya digosok keras-keras, tapi pakai metode seperti yang disampaikan, yang dicontohkan oleh Dokter Ika tadi. Nah, dok, ketika sudah berdarah, kemudian sudah ke dokter, kemudian tentu saja itu spontan tidak sembuhnya dok, gigi berdarah ketika sudah dibersihkan karangnya atau masih nunggu wait sometimes gitu, gimana dok? Iya. Ada tahapannya ya, Prof, untuk gingivitis ini ya, Prof. Jadi kalau tahap ringan, Prof, baru sekali 2 kali berdarah gitu ya, kemudian dibersihkan. Biasanya kontrol seminggu kemudian, itu kan biasanya diminta kontrol. Itu biasanya sudah membaik, sudah sembuh. Kemudian menjadi sembuh begitu ya, Prof. Apabila memang kemudian pasien juga mengikuti instruksi. Ya, biasanya kemudian sikat giginya tetap baik dengan cara menyikat gigi yang sudah diajarkan tadi ya, diinstruksikan dan sudah dipenuhi, dipatuhi, itu biasanya membaik dalam waktu seminggu, itu sudah membaik, Prof. Ketika kontrol. Tapi kalau kemudian jaringan pendukung giginya itu sudah memang bermasalah, Prof, ya, itu biasanya kemudian tahapannya menjadi lebih panjang lagi untuk kontrol ke dokter giginya. Oke dok, mohon maaf. Pendukung gigi itu apa saja dok yang dimaksud? Jaringan pendukung gigi itu adalah terdiri dari gusi itu ya, terus kemudian sementum. Sementum itu adalah bagian gigi yang tidak terlapisi oleh email itu ya. Makanya ketika kemudian menyikat gigi dengan keras, itu kemudian gingivanya itu gusinya itu menjadi turun gitu, kadang-kadang bergeser gitu ya. Kemudian itu tadi disikat terus dengan keras, lama-lama makanya menjadi parit karena tidak tidak tertutup oleh email. Email itu bagian yang keras dengan gigi. Nah, itu yang sementum itu bukan. Nah, makanya kemudian dia menjadi kadang-kadang ada parit. Kemudian sementum itu apabila menjadi rusak, nah itu ligamen salah satunya ya, Prof. Itu kemudian tidak bisa terikat dengan sementum ini dengan baik. Ya, itu. Kemudian gigi menjadi goyah. Ya, kemudian pendukung gigi yang lain itu tulang alveolar atau tulang pendukung gigi. Apabila plak bakteri karang gigi itu sudah masuk ke dalam sementum ya, masuk dalam gingiva, masuk dalam gusi, itu kemudian dia akan meresorpsi tulang alveolar. Jadi tulang pendukung giginya itu lama-lama menjadi resorpsi, menjadi menghilang. Ya, ketika di ronsen jadi terlihat loh, ini mana ini tulang pendukung giginya udah tidak ada lagi. Nah, itu biasanya menjadi goyah. Terus goyah itu, Prof, kalau dibiarkan lagi, kemudian gigi menjadi melambai-lambai kalau yang di depan itu terlihat itu ya, ketika dia terus jadi goyah sekali. Nah, itu kemudian kalau dibiarkan lagi menjadi lepas. Oke. Nah, dok, kalau ini pertanyaan terakhir, dok, hal-hal seperti itu terkait dengan usia nggak, dok? Soal goyah dan gigi berdarah gitu, semakin tua semakin rentan nggak itu terhadap kegoyahan gigi itu, dok? Kalau untuk gusi berdarah itu untuk semua usia, Prof. Ya, memang kalau usia semakin bertambah, itu biasanya kalau memang itu tidak dirawat menjadi lebih riskan lagi tentu saja. Karena kemudian setelah dirawat kan penyembuhannya tidak otomatis menjadi lebih cepat, anunya kan begitu. Jadi tapi sebenarnya usia itu tidak ada banyak
pasien itu walaupun dengan usia yang sudah bertambah, tapi gusinya, jaringan pendukung giginya masih baik. Tapi apabila tidak dirawat dari awal, ya ini memang kemudian dalam usia yang bertambah akan menjadi lebih parah tentu saja. Dan itu juga akan diperparah dengan penyakit sistemik yang dipunyai, Prof. Biasanya kan dengan bertambahnya usia kan kemudian timbul penyakit sistemik yang dipunyai, ada gula darah, ya kan, Dok? Prof. Seperti diabetes mellitus, kemudian hipertensi. Nah, itu yang kemudian akan memperparah terjadinya penyakit periodontal gitu, Prof. Wah, ternyata gula darah itu mempunyai pintu masuk ke mana-mana, Dok ya. Iya. Memang. Jadi penyakit periodontal itu tidak hanya dia diperparah oleh penyakit diabetes itu, tapi juga diabetes itu juga bisa diperparah oleh adanya penyakit periodontal, Prof. Ya. Jadi memang itu ada timbal baliknya, sehingga memang dua-duanya harus dirawat begitu, Prof. Oke, terima kasih, Dok. Kemudian semua informasi ini mudah-mudahan mencerahkan dan menginspirasi anak-anak muda, orang tua, kakek, nenek untuk mengawasi gigi cucu-cucunya supaya menjadi sehat. Terima kasih atas kehadirannya di Suyanto.id, Dok. Ya, terima kasih kembali, Prof, untuk kesempatannya. Ya, harapan saya ilmu ini bermanfaat sehingga kemudian masyarakat tidak takut lagi pergi ke dokter gigi, tapi harapannya gigi menjadi semakin sehat. Itu, Prof. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof.